Penyusunan anggaran adalah proses perencanaan keuangan yang dilakukan organisasi atau pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Proses ini bertujuan agar dana yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau kepentingan masyarakat. Dalam penyusunan anggaran terdapat perencanaan, pendapatan, belanja, dan penentuan program prioritas. Anggaran membantu organisasi mengontrol penggunaan dana, mencegah pemborosan, serta memastikan setiap kegiatan memiliki pembiayaan yang jelas. Dalam pemerintahan, penyusunan anggaran diwujudkan melalui APBN. APBN digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyusunan anggaran sangat penting agar pengelolaan keuangan dapat berjalan transparan, terarah, dan bertanggung jawab. Di APBN, satu ialah fungsi perencanaan. Fungsi ini menjelaskan jika anggaran negara dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan dalam tahun tersebut. Dengan kata lain, APBN berfungsi untuk membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan dalam 1 tahun ke depan. Seperti contohnya untuk pemberian program kerja seperti program kerja MBG dan program kerja Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian yang kedua ialah fungsi pengawasan. Selanjutnya, fungsi APBN adalah sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum. Kemudian yang ketiga ialah fungsi alokasi. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Seperti contohnya pembangunan infrastruktur negara, contohnya jalan tol. Kemudian yang keempat ialah fungsi distribusi. Fungsi ini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dengan mengalokasikan dana atau transfer ke daerah, sehingga tidak terpusat pembangunan di pusat pemerintahan saja, tapi di daerah-daerah Indonesia yang lain. Kemudian yang kelima ialah fungsi stabilisasi. Terakhir, fungsi APBN adalah sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Tujuan dari penyusunan APBN adalah untuk mengatur dan mengelola keuangan negara agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. APBN menjadi pedoman pemerintah dalam merencanakan seluruh pemasukan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, APBN memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Melalui pengelolaan anggaran yang baik, pemerintah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang terdapat dalam APBN digunakan untuk berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan pelayanan publik lainnya. APBN juga berfungsi sebagai alat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membantu daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan agar kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, APBN menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang negara secara transparan dan akuntabel. Setiap penerimaan dan pengeluaran negara harus direncanakan dengan jelas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan APBN sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kemajuan negara. Selanjutnya ialah materi tentang apa itu siklus anggaran. Siklus anggaran atau budget cycle adalah jangka waktu atau masa mulai direncanakan suatu anggaran, yakni APBN, yang disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran. Disahkan dengan undang-undang. Perencanaan ini ditetapkan oleh Dewan Pendiri atau Pembina, pemimpin lembaga, disertai dengan adanya dokumentasi lengkap mengenai pencapaian tujuan, sumber daya yang dimiliki, dan hal lain-lain yang dianggap perlu untuk menetapkan besaran maksimum yang diserap oleh organisasi. Siklus anggaran meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran. Penyusunan dimulai dengan menetapkan kerangka makro oleh pemerintah dan DPR. Kementerian menyusun rencana kerja dan anggaran yang disetujui oleh APBN tahunan. Pelaksanaan diatur dalam dokumen seperti DIPA,
Pengawasan dilakukan oleh atasan, yakni BPK dan DPR. Pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran atau LBA, neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK, yang dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU pada Kementerian Negara atau lembaga masing-masing. Selanjutnya ada penyusunan anggaran dan siklusnya. Tahap pertama ada perencanaan penganggaran Januari hingga Juli. Tahap awal untuk menyusun rencana keuangan negara berdasarkan kebutuhan pembangunan. Proses dimulai dari Januari hingga Juli tahun sebelumnya, di mana pemerintahan menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro sebagai dasar APBN. Asumsi ekonomi makro dibuat bersama BPS dan Bank Indonesia, diikuti penyusunan RKP, RKPD, dan RKAKL yang disetujui DPR hingga menghasilkan rancangan UU APBN. Yang kedua, ada pembahasan anggaran dari Agustus hingga Oktober. Tahap ketika RAPBN dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan, rancangan APBN dan nota keuangan dibahas bersama DPR melalui rapat kerja, termasuk penyesuaian prioritas pembangunan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, ada penetapan APBN di bulan Oktober. Tahap ketika RAPBN resmi menjadi Undang-Undang UU APBN setelah pembahasan. DPR menetapkan APBN melalui persetujuan RUU APBN menjadi undang-undang paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai. Diterbitkan DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Yang ketiga, ada pelaksanaan APBN dari Januari sampai Desember. Tahap penggunaan anggaran oleh pemerintahan untuk menjalankan program. APBN dilaksanakan sepanjang tahun anggaran, Januari sampai Desember, dengan pelaksanaan paralel antara anggaran dan tahun berjalan persiapan tahun berikutnya. Pengelolaan dilakukan oleh kementerian atau lembaga melalui DIPA, sementara Bendahara Umum Negara mencatat transaksi secara real time. Yang kelima, ada pelaporan dan pencatatan sepanjang tahun. Tahap pencatatan semua transaksi keuangan negara secara sistematis. Pelaporan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. Semua transaksi dicatat sesuai standar akuntansi pemerintahan yang menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP. Yang terakhir, nomor 6, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Tahap evaluasi dan pengawasan atas penggunaan APBN. Di akhir tahun, dilakukan evaluasi dan laporan akuntabilitas, termasuk laporan keuangan pemerintah pusat yang diserahkan ke DPR. Siklus ini menekankan akuntabilitas berkelanjutan untuk kebijakan fiskal yang efektif.